Yuk, yuk. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok anggota kelompoknya yaitu saya Arya Dwi Pramana, lalu ada Aldino Wahyu Dirgantara, dan yang ketiga Bintan Adi Valensi Mulyantono Putra. Di sini kami akan membahas mengenai keselamatan, kesehatan, dan keamanan kerja di lingkungan laboratorium. Mata kuliah teori dan praktik pengujian bahan, dosen pengampu Bapak Mirza Abdillah Pratama, STMT. Next. Di sini kita akan membahas mengenai yang pertama yaitu definisi, yang kedua identifikasi K3L, dan yang ketiga pembahasan di dalam lab. Next. Yang pertama, definisi dan gambaran K3L di lingkungan laboratorium. Yang dimaksud dengan K3L adalah sebuah hal penting yang harus diperhatikan dan diterapkan pada setiap pekerjaan, tidak terkecuali di dalam ataupun di luar ruangan. K3L adalah sebuah wujud promosi, perlindungan, dan peningkatan derajat kesehatan mencakup beberapa aspek terkait fisik, mental, sosial, untuk kesejahteraan manusia. Dalam perannya, K3L adalah sebuah upaya untuk menciptakan lingkungan kerja aman dan sehat yang dapat meminimalisir kecelakaan kerja, sehingga pekerjaan bisa berjalan dengan lebih efisien. Jadi, K3L yang dimaksud kali ini adalah untuk pekerjaan yang dilakukan dalam lab, terkait pengujian yang telah dilakukan beberapa waktu yang lalu. Yang kedua, yaitu identifikasi K3L dalam laboratorium. Yang pertama merupakan identifikasi K3L pada praktikum semen. Untuk kegiatannya yang pertama yaitu pengambilan semen, bahayanya semen tertiup angin, untuk resiko semen yang tertiup angin mengenai mata orang lain. Lalu tindak lanjutnya ialah mengambil secukupnya dan tidak melebihi batas. Lalu untuk rekomendasinya setelah mengambil semen ditutup dengan penutup kain atau plastik. Yang kedua, bongkar muat semen. Bahayanya semen terhirup oleh orang lain. Lalu resikonya ialah gangguan pernafasan. Yang tindak lanjutnya menggunakan masker dan rekomendasinya sedikit menjauh saat pembukaan semen dari penutup. Lalu jenis kegiatan yang ketiga ialah pengujian material. Bahayanya jatuhnya tabung Le Catellier. Resikonya luka pada tangan dan tindak lanjutnya mengenakan sarung tangan. Lalu untuk rekomendasinya ialah berhati-hati saat melakukan pemutaran. Jenis kegiatan yang keempat ialah mengaduk semen. Bahayanya adalah semen terkena tangan. Lalu untuk resikonya ialah mengakibatkan iritasi pada kulit. Lalu tindak lanjutnya untuk resiko tersebut ialah menggunakan sarung tangan, dan rekomendasi untuk resiko tersebut ialah mengaduk dan menuangkan pasta semen dengan perlahan. Lalu jenis kegiatan yang kelima ialah pengujian material. Bahayanya jarum ficat terkena jari. Lalu resikonya dapat mengakibatkan luka atau cedera pada jari. Tindak lanjutnya ialah menggunakan sarung tangan. Dan rekomendasi untuk resiko tersebut ialah sedikit menjauhkan jari setelah melepas jarum. Lalu jenis kegiatan yang keenam ialah pengujian material. Bahayanya untuk jenis kegiatan pengujian material, bahayanya ada dua, yaitu tangan terkena air panas dan semen yang diayak bertebangan. Lalu untuk resiko yang pertama ialah luka bakar, dan resiko yang kedua ialah terhirup dan terkena mata. Lalu untuk tindak lanjutnya, yang pertama ialah menyediakan sarung tangan dan P3K, dan yang kedua ialah menggunakan Google dan masker. Perlu diketahui, Google merupakan sejenis penutup
mata seperti kacamata. Lalu untuk rekomendasinya yang pertama ialah angkat benda uji dengan sendok atau yang lainnya. Dan yang rekomendasi yang kedua ialah menutup saringan saat pengayakan. Next. Lalu ada tabel identifikasi K3L pada praktikum agregat halus. Jenis kegiatan yang pertama ialah pengambilan agregat halus. Bahayanya pasir dapat tertiup angin, resikonya semen yang tertiup mengenai mata, tindak lanjutnya mengambil secukupnya dan tidak melebihi batas wadah. Lalu untuk rekomendasinya, setelah mengambil pasir, ditutup dengan penutup kain atau plastik. Jenis kegiatan yang kedua ialah pengujian material. Bahayanya penambahan larutan NaOH. Risikonya menghirup NaOH menyebabkan mual, sesak nafas, dan sakit tenggorokan. Tindak lanjut untuk risiko tersebut ialah memakai masker saat melakukan pengujian dan menjaga jarak saat memasukkannya. Lalu untuk rekomendasinya ialah menyediakan masker dan alat perantara untuk memasukkan. Jenis kegiatan yang ketiga ialah bongkar muat agregat halus. Untuk bahayanya, pasir terhirup oleh orang lain. Untuk resikonya, gangguan pernafasan. Lalu untuk tindak lanjutnya ialah menggunakan masker. Rekomendasinya sedikit menjauh saat pembukaan pasir dari penutup. Yang keempat, penggunaan oven. Bahayanya tangan dapat terkena elemen panas. Resikonya luka bakar. Tindak lanjutnya ialah mengenakan sarung tangan saat menggunakan oven, dan rekomendasinya ialah memasang stiker permukaan panas atau memasang lembar instruksi atau meletakkan oven dekat wastafel. Yang kelima, pengujian material. Bahayanya yang pertama, jatuhnya gelas ukur, lalu resikonya pecahan kaca mengenai tangan, tindak lanjutnya menggunakan sarung tangan, dan rekomendasinya melakukan pengocokan dengan perlahan. Yang keenam juga sama, pengujian material. Bahayanya tangan terkena air panas, resikonya luka bakar, tindak lanjutnya menyediakan sarung tangan dan P3K. Untuk rekomendasinya, angkat benda uji dengan sendok atau yang lainnya. Yang ketujuh, pengujian material sama. Untuk bahayanya ialah pasir yang diayak berterbangan. Resikonya terhirup dan terkena mata mengakibatkan gangguan pernafasan. Tindak lanjutnya menggunakan Google dan masker yang dilakukan pada sirkulasi udara yang memadai. Untuk rekomendasinya, tutup saringan saat pengayakan. Yang ke-8, sama juga pengujian material. Untuk bahayanya, set saringan tidak terkait dengan benar. Resikonya tertimpa saringan dan material. Untuk tindak lanjutnya, menggunakan sepatu, mengoperasikan sesuai prosedur dan meletakkan di atas meja. Untuk rekomendasinya, memastikan saringan terikat dengan benar. Next. Yang ketiga, identifikasi K3L pada praktikum agregat kasar. Kegiatan yang pertama ialah pengambilan material. Untuk bahayanya, agregat kasar jatuh ke jalan. Lalu untuk resikonya, agregat yang berserakan mengganggu mobilitas. Lalu untuk tindak lanjutnya, mengambil material tidak melebihi batas, dan rekomendasinya menutup material saat proses pengambilan. Yang kedua, pengambilan alat berat konstruksi. Bahayanya melebihi kapasitas angkut. Resikonya terkilir, terjungkal, dan cedera lain. Untuk tindak lanjutnya, mengangkat dengan prosedur yang benar, mengangkat alat secara bersamaan. Untuk rekomendasinya, memberikan edukasi terkait K3 alat berat, melakukan pengecekan sebelum pengangkatan. Kegiatan yang ketiga ialah pengambilan material. Bahayanya tangan terluka saat pengambilan agregat yang terlalu tajam. Resikonya dapat terjadi infeksi, dan tindak lanjutnya ialah menggunakan sarung tangan dan menyediakan P3K. Untuk rekomendasinya, memasukkan agregat yang hendak diuji pada wadah sesuai takaran. Yang keempat, pengujian material. Bahayanya, set saringan tidak terikat dengan benar. Resikonya dapat tertimpa saringan dan material. Untuk tindak lanjutnya ialah menggunakan sepatu,
mengoperasikan sesuai prosedur dan meletakkan di atas meja. Untuk rekomendasinya, memastikan saringan terikat dengan benar. Lalu jenis kegiatan yang kelima ialah pengujian material. Untuk bahayanya yaitu jari dapat terjepit timbangan dalam air. Resikonya terjadi luka pada tangan. Untuk tindak lanjutnya melakukan pendampingan dan memberi penjelasan cara kerja alat. Dan untuk rekomendasinya menempatkan keranjang timbang pada posisi yang mudah untuk keluar masuknya material. Yang keenam, penggunaan oven. Tangan dapat terkena elemen panas, resikonya dapat mengakibatkan luka bakar dan tindak lanjutnya ialah mengenakan sarung tangan. Serta untuk rekomendasinya ialah memasang stiker permukaan panas atau memasang lembar instruksi atau meletakkan oven dekat dengan wastafel. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Bintan Adi Valensi. Permisi, saya akan melanjutkan dari presentasi kelompok saya. Yang keempat ada praktikum beton. Jenis kegiatan yang pertama ada pengambilan alat berat konstruksi. Bahayanya melebihi kapasitas angkut. Untuk resikonya bisa terkilir, terjungkal, dan cedera lain. Untuk tindak lanjutnya, mengangkat dengan prosedur yang benar dan mengangkat alat secara bersama. Rekomendasinya memberikan edukasi terkait K3 alat berat, melakukan pengecekan sebelum pengangkatan. Kedua, pembuatan campuran beton. Bahayanya mesin pengaduk berputar. Resikonya tangan terjepit pada mesin. Tindak lanjut, melakukan pendampingan memastikan alat berhenti sempurna dan menyediakan P3K. Untuk rekomendasinya, memberikan prosedur penggunaan alat beserta indikator bahaya. Yang ketiga, pembuatan campuran beton. Bahayanya, saklar pada alat terkena air. Untuk resikonya, konsleting yang menyebabkan kebakaran. Untuk menindaklanjuti, memastikan saklar jauh dari area basah dan memberikan pendampingan pengawasan kerja. Rekomendasinya menyediakan layout penempatan dan penggunaan concrete mixer. Yang keempat, pembuatan campuran beton. Bahayanya mengangkat material ke dalam mixer. Resikonya terkilirnya tangan. Tindak lanjutnya mengatur kemiringan drum mixer sesuai prosedur. Untuk rekomendasinya memberikan responsi dan safety induction penggunaan alat. Yang kelima, pengujian kuat tekan beton. Untuk bahayanya, mekanisme kerja mesin. Yang resikonya terjepit alat uji. Untuk tindak lanjut, melakukan pendampingan melengkapi petunjuk penggunaan alat. Rekomendasinya memastikan alat memiliki emergency stop untuk menghentikan alat kerja alat dalam kondisi darurat. Yang keenam, pengujian kuat tekan beton. Bahayanya pecahan beton terlempar saat pengujian. Untuk resiko, hempasan dapat mencederai peserta. Jadi menindaklanjuti, memasang penutup pada alat untuk mencegah hempasan. Rekomendasinya, mengidentifikasi mutu beton dan memprediksi kegagalan yang akan terjadi. Ketujuh, penggunaan alat aliran listrik. Bahaya exposure terhadap elemen kelistrikan kabel terkelupas. Resikonya tersengat aliran listrik. Untuk menindaklanjuti, memastikan sepatu dan tangan dalam kondisi kering. Rekomendasinya melakukan maintenance pada perangkat kelistrikan. Next. Yang keempat ada kegiatan umum. Dan ini kegiatan umum dibagi menjadi dua. Yang satu ada aktivitas umum. Bahayanya penyebaran COVID-19. Resikonya terpapar virus dan untuk menindaklanjuti, membatasi jumlah peserta pada lab, sirkulasi udara yang baik, mematuhi protokol kesehatan. Untuk rekomendasinya, memberikan tes PCR setiap 2 minggu, membentuk Satgas Penanganan COVID, anjuran peserta untuk melakukan vaksinasi.
Yang kedua, evakuasi. Bahayanya situasi darurat. Untuk resikonya gagal dalam penyelamatan diri saat kebakaran dan gempa bumi. Untuk menindaklanjuti, memberikan safety induction secara lisan di awal praktikum. Dan rekomendasinya memasang petunjuk arah penyelamatan diri, memasang simbol exit pada pintu darurat, dan menyediakan meeting point di luar gedung. Next. C. Pembahasan. Menurut Fauzi et al. 2021, penilaian risiko merupakan sebuah upaya untuk menghitung tingkat besaran risiko dan menentukan apakah risiko tersebut dapat diterima. Penilaian risiko digunakan sebagai penentu tingkat risiko yang dapat ditinjau dari kemungkinan terjadinya likelihood dan keparahan yang ditimbulkan oleh severity. Next. Dan ini adalah tabel nilai tingkat kemungkinan terjadi. Seperti pada tabel berikut. Dan selanjutnya ada tabel nilai tingkat dampak seperti pada tabel berikut. Next. Tabel nilai tingkat kemungkinan terjadi seperti pada tabel berikut. Keterangannya E sama dengan risiko ekstrim, H sama dengan risiko tinggi, M sama dengan risiko sedang, L sama dengan risiko rendah. Untuk klasifikasi pengendalian risiko dapat dilakukan dengan jumlah alternatif sebagai berikut. Eliminasi dilakukan dengan menghilangkan secara permanen sumber bahaya sehingga risiko kecelakaan tidak terjadi. Substitusi dilakukan dengan menggantikan bahan atau peralatan dengan alternatif lain yang menimbulkan risiko yang lebih kecil atau minimum. Rekayasa teknik. Rekayasa teknik atau engineering control dilakukan dengan mengubah struktur suatu objek untuk mencegah seseorang terpapar potensi bahaya. Pengendalian administrasi. Pengendalian administrasi dilakukan dengan menyusun suatu sistem kerja atau prosedur untuk mengurangi kemungkinan seseorang terpapar potensi bahaya. Alat pelindung diri. Alat pelindung diri dilakukan dengan memberikan proteksi pada seseorang untuk menghindari paparan potensi bahaya yang timbul selama bekerja. Next. Dan ini adalah tabel analisis resiko. Yang pertama ada bahaya semen terhirup oleh orang lain. Resikonya gangguan pernafasan. Penilaian resiko Baik, yang ini merupakan tabel analisis risiko. Untuk yang pertama ialah semen terhirup oleh orang lain. Risikonya gangguan pernafasan. Penilaian risikonya untuk ICS-nya yaitu I3, C1, dan S-nya 3. Lalu masuk dalam kategori low. Untuk pengendalian risikonya merupakan termasuk dalam rekayasa teknik. Yang kedua, semen tertiup angin. Risikonya gangguan pernafasan dan iritasi mata. Untuk penilaian risikonya I3, C1, dan S3. Untuk kategorinya ialah low, dan untuk pengendalian risiko masuk dalam rekayasa teknik. Yang ketiga, jatuhnya tabung Le Catelier. Untuk risikonya ialah luka pada tangan. Untuk penilaian risikonya I1, C2, dan S2 masuk dalam kategori low, dan pengendalian risikonya termasuk dalam rekayasa teknik. Yang keempat, semen terkena tangan. Risikonya mengakibatkan iritasi pada kulit. Untuk penilaian risikonya I3, C1, dan S3 termasuk dalam kategori low, dan untuk pengendalian risikonya masuk dalam alat pelindung diri. Yang kelima ialah jarum pijat terkena jari.
Untuk resikonya mengakibatkan luka atau cedera pada jari. Untuk penilaian resikonya I1, C2, S2, dan masuk dalam kategori low. Dan untuk pengendalian risikonya masuk dalam rekayasa teknik. Bahaya yang keenam ialah tangan terkena panas. Untuk risikonya ialah dapat mengalami luka bakar. Untuk penilaian risikonya I3, C2, dan S6 masuk dalam kategori moderate. Untuk pengendalian risikonya termasuk dalam APD atau alat pelindung diri. Dan yang ketujuh ialah semen yang diayak berterbangan. Risikonya dapat terhirup dan terkena mata. Untuk penilaian risikonya I3, C1, dan S3 dan masuk dalam kategori low, serta pengendalian risikonya ialah APD atau alat pelindung diri. Next. Baik, saya akan melanjutkannya. Di sini nomor 8-nya adalah bahayanya pasir tertiup angin. Di pasir tertiup angin ini resikonya semen yang tertiup mengenai mata. Penilaian resikonya I-nya 3, C-nya 1, S-nya 3 di kategori low, pengendalian risikonya rekayasa teknik. Lalu yang ke-9, penambahan larutan NaOH. Risikonya menghirup NaOH menyebabkan mual, sesak nafas, dan sakit tenggorokan. Penilaian risikonya I-nya 1, C-nya 2, S-nya 3, dan di kategori moderate. Lalu pengendalian risikonya alat pelindung diri. Lalu yang ke-10, pasir terhirup oleh orang lain. Resikonya yaitu mengganggu pernapasan dan penilaian resikonya I-nya 3, C-nya 1, dan S-nya 3 di kategori low. Pengendalian resikonya rekayasa teknik. Lalu yang 11 ada tangan terkena elemen panas, yaitu resikonya luka bakar dan penilaian resikonya I-nya 3, C-nya 2, S-nya 6 di kategori moderate dan pengendalian risikonya alat pelindung diri. Lalu yang ke-12, jatuhnya gelas ukur, pecahan kaca mengenai tangan. ICS-nya 224 di kategori low dan pengendalian risikonya alat pelindung diri. Lalu yang ke-13 ada pasir yang diayak berterbangan, yaitu beresiko terhirup dan terkena mata mengakibatkan gangguan pernapasan. Penilaian risikonya ICS 313 kategori low dan pengendalian risikonya alat pelindung diri. Lalu nomor 14, set saringan tidak terikat dengan benar. Beresiko tertimpa saringan dan material. Penilaian risikonya ICS-nya 214 di kategori low dan pengendalian risikonya adalah alat pelindung diri. Di nomor 15 ada agregat kasar jatuh ke jalan. Resikonya agregat yang berserakan mengganggu mobilitas dan ICS-nya 224 dan berkategori low. Pengendalian risikonya adalah alat pelindung diri. Lalu yang ke-16 ada melebihi kapasitas angkut, beresiko terkilir, terjungkal, dan cedera lain. ICS-nya 326 dan di kategori moderate. Alat pengendalian risikonya pengendalian administrasi. Dan ke-17 ada tangan terluka saat pengambilan agregat yang terlalu tajam, beresiko terjadi infeksi, dan ICS-nya 224 berkategori low, dan pengendaliannya